Raden Mas Said atau yang kita kenal sebagai Sunan Kalijogo adalah salah satu tokoh Wali Songo yang memanfaatkan wayang kulit sebagai alat untuk syiar Islam. Beliau mengadaptasi kisah Mahabharata dan Ramayana dengan menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya, sehingga agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Hindu Jawa ketika itu. Beliau selain membuat sendiri wayang-wayangnya, beliau juga menata panggungnya, mengaransemen musik dan gamelannya, bahkan beliau sampai menjadi dalangnya. Pertanyaannya, jika masih ada, di mana wayang-wayang peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo itu sekarang tersimpan? Kami mendapat informasi bahwa peninggalan wayang karya Kanjeng Sunan Kalijogo ini masih tersimpan utuh dan rapi. Salah satunya terdapat di Keraton Kasepuhan Cirebon. Di sana katanya setiap Jumat Kliwon diadakan acara rutin yang dikenal sebagai ngisis wayang, di mana wayang-wayang tua itu dikeluarkan dari petinya untuk diangin-anginkan. Maka jadilah kami berenam meluncur ke Cirebon menuju ke Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan ini adalah jejak sejarah kerajaan di masa lalu, Kesultanan Islam Cirebon di sekitar abad ke-15 Masehi. Awalnya didirikan oleh Pangeran Cakrabuana yang masih merupakan putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh Syarif Hidayatullah, yang kemudian menjadi salah satu tokoh wali yang 9 atau yang kita kenal sebagai Wali Songo. Beliau dikenal juga sebagai Sunan Gunung Jati. Bekerja sama dengan Sunan Kalijogo dan wali-wali lainnya, Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati mempunyai peranan penting sebagai pusat penyebaran Islam di pantai utara Tanah Pasundan pada saat itu. Kami tiba di Keraton Kasepuhan pada hari Kamis siang. Suasana di keraton terasa asri dan sejuk. Kental nuansa perpaduan Islam, nuansa tradisi dan alamnya. Banyak burung merpati dan unggas berkeliaran bebas di sana. Sepertinya ini cerminan dari prinsip yang diajarkan oleh para wali juga di sana. Bahwa manusia itu harus hidup harmonis dengan alamnya.
Banyak sumur-sumur tua yang usianya sudah ratusan tahun. Peninggalan sejak zaman Pangeran Cakrabuana, tetapi ada satu area khusus. Namanya Petilasan Dalam Agung Pakungwati. Yang konon dulunya menjadi tempat musyawarahnya para wali songo. Area itu terlihat sangat dijaga kesuciannya. Di sana kita harus melepas alas kaki dan para pengunjung perempuan tidak diizinkan masuk. Kami diberitahu bahwa sebelum acara ngisi wayang keesokan paginya, biasanya akan ada acara zikir khusus. Jadi malam itu kami bertiga, saya, Mas Watu, Mas Taufik, pergi ke area petilasan itu untuk ikut berzikir bersama. Tapi anehnya, entah bagaimana, tidak ada seorang pun yang hadir berzikir kecuali kami bertiga. Maka jadilah kami yasinan sendiri. Kami mengirimkan doa untuk Pangeran Cakrabuana dan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Akhirnya keesokan paginya, kami masuk ke lokasi diadakannya ritual ngisi wayang tersebut, yaitu di dalam Museum Pusaka yang masih satu kompleks dengan Keraton Kasepuhan. Kami disambut baik oleh Bapak Gumelar Suryadiningrat. Kami memanggilnya Elang Raja. Beliau adalah patih Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi beliau adalah Raja Pajajaran. Cikal bakal Cirebon itu silsilahnya dari Prabu Siliwangi. Iya. Salah satunya Pangeran Walangsungsang, Dimas Rara Santang, ibunya Sunan itu dari. Di Museum Pusaka ini banyak menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan pusaka keraton, termasuk peninggalan dari para wali. Coba tanya, apa sih keris brojo? Ya itu Mas. Di sana kami diperkenalkan kepada Bapak Suharja yang menjadi dalang resmi Keraton Kasepuhan. Beliau datang didampingi asistennya Bapak Momon Kusmana. Kami juga baru tahu bahwa prosesi ngisi wayang ini ternyata tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya boleh dilakukan oleh seorang dalang yang ditunjuk oleh Keraton Kasepuhan. Yang kulitnya juga disebutnya Raja Murka. Oh. Rawana tuh. Iya. Raja Murka. Istilah ngisi sendiri tuh artinya mengangin-anginkan. Menurut Elang Raja, tujuan mengangin-anginkan ini adalah salah satunya untuk memelihara keutuhan wayang-wayang yang memang usianya sudah hampir 500 tahunan itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Prosesi ritualnya cukup sederhana, diawali dengan zikir dan doa-doa oleh Bapak Dalang. Tadi ada doanya kan kirim arwah kepada Kanjeng Nabi, kepada para sahabatnya, para malaikat, ya, terus kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, terus para waliullah dan Pangeran Cakrabuana. Ya, gitu. Ya. Jadi sifatnya sunnah ya. Terus ini kalau keluar asap ini bisa untuk menguatkan kayu, Pak. Karena mayoritas bahan bangunan yang ada di keraton mayoritas dari kayu. Jadi rinyu atau rayap itu takut sama asapnya tuh, Pak. Kalau wangi kan sunnah rasul. Betul. Gitu ya. Setelah itu, sekitar 300-an wayang kuno dikeluarkan satu persatu dari peti penyimpanan untuk diangin-anginkan. Asli ini Pak, Sunan Kalijogo. Ini? Iya. Bawa ke sini Pak. Kami sempat takjub dan terharu juga ketika diberitahu bahwa sebagian besar wayang-wayang tua ini adalah rancangan hasil karya tangan Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri. Ada polanya gitu ditulis. Pisau penurat. Dari Nabi Khidir. Dulunya katanya ada mainnya nih. Nah, ini Petruk. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur Petruk. Kalau Cirebon Cungkring. Iya. Ini yang bikin Sunan Kalijogo semua. Sunan Kalijaga semua ya. Oh iya. Asli, masih asli. Masih asli. Baku Wali mah bikin apa aja tuh. Jadi dimasukin sama akhlak manusia. Maka di Cirebon mah Semar itu anaknya 9, 10 sama istrinya 1. Adanya di siapa? Di saya adanya Pak. Di saya Bapak. Iya semua juga punya. Maksudnya Semua juga punya. Kiri. Yang di ini 7 ya. 7 Jiwa manusia ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 sama yang ini. Kalau di perempuan 10 tapi maaf nih. Maaf. Kalau perempuan 10. Pak Suharja Sang Dalang menceritakan bagaimana Sunan Kalijogo merancang tokoh-tokoh wayang sebagai simbolisasi akhlak manusia, di mana setiap tokoh itu mencerminkan sifat, karakter yang ada dalam diri setiap individu. Di sini kita bisa sedikit memahami bagaimana nilai-nilai agama bisa disampaikan secara halus oleh para wali. Karena mereka menggugah kesadaran tentang pergulatan aspek baik dan buruk yang sebenarnya terjadi di dalam diri penonton wayang itu sendiri. Ini asli tapi catnya udah baru. Tadinya nggak ada catnya. Itu wayang geger. Oh, segeger di dalam. Itu nggak dibuka ya? Ya tadinya mah di sini di kota cuma banyak yang protes gitu, banyak yang Foto-foto. foto-foto, megang-megang gitu teh. Dan itu mah bukan dapat Ukir. bukan. Jadi ciptanya Sinuhun itu mah. Jadi wayang tuh Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang bikin, yang pesennya Sinuhun. Sari. Kami juga mempelajari bahwa memang di abad ke-15 Masehi itu
Sunan Gunung Jati mencoba merintis pertunjukan wayang di Kesultanan Cirebon dengan harapan bisa mengajak rakyat Cirebon kepada Islam melalui pertunjukan wayang tersebut. Tetapi saat itu wayang-wayangnya belum ada. Maka beliau meminta bantuan Sunan Kalijogo dari Demak yang kemudian datang ke Cirebon untuk merancang bangun wayang-wayang yang jumlahnya ratusan tersebut. Karena takut kalau simpen barengan, jadi seperti ada energi, gerak di petinya itu. Mengamati wayang-wayang itu, kita bisa merasakan betapa seriusnya para wali dalam menciptakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijogo bahkan tidak cuma membuat wayang-wayangnya. Beliau juga merancang musik dan gamelannya, mengadaptasi kisah-kisahnya, drama dan lakonnya, hingga layar dan panggungnya. Bahkan beliau sendiri berperan sebagai dalangnya. Ini masih asli layarnya. Layarnya terus dia pakai kuningan ininya. Itu pun ditusukin ke gedebogan. Iya. Saya dulu Nah, manggung pakai layar ini. Ini abad 13. Abad 13. Kayaknya ini abad 13. ini duduknya dalang tuh. Dipakai ini. Sunan Kalijogo tuh di sini. Iya. Main dalam. Ini kan dibikinnya dari tanduk kerbau bule. Oh, bukan dari kayu? Bukan. Ini kerak yang waktu kalau cek gitu ya, dari kaki ya? Dari kaki. Ini nih masih Krek. ya. Apa Pak ini Pak? Ini mah wayang setan-setanan. Alah, aduh. Ngeri. Sunan Kalijaga tuh medianya wayang. Cuman kalau mau nonton wayang tuh ditanya dulu. Disumpah tuh kalau itu disumpah. Kalau betul-betul mau masuk ke agama Islam, ya nggak bayar. Yang penting bisa sadar. Mungkin ya, itu menjadi salah satu strategi para wali dalam mengislamkan tanah Jawa saat itu. Pertunjukan wayang ini begitu menarik minat masyarakat sekitar yang kala itu masih bernuansakan Hindu. Mereka tidak asing lagi dengan kisah Mahabharata Ramayana. Melalui tokoh dan kisah-kisah yang sudah dikenal itu, para penonton wayang pun diperkenalkan kepada ajaran Islam dan diajak untuk bersyahadat menjadi Muslim. Wayang-wayang itu dibuat dari kulit kerbau yang dikeringkan, diukir secara detail, halus, dan presisi. Lalu diberi warna-warni dari bahan-bahan alami yang disesuaikan dengan watak, karakter dari setiap tokohnya. Iya, sudah apa ya? Iya. Istri Arjuna, Sumbodro. Gila tuh? Ya. Ininya Bambang Ikalaya. Ini diukir Pak? Iya diukir. Diukir ini ukiran Sunan Kalijogo semua juga. Kipasnya Kipasnya Sunan Kalijogo. Kipas gua apa Pak? Gini. Iya, Kalau panas. Kalau panas tuh. Kalau dalam kan atasnya ada api, panas tuh ya ini. Nah ini Ini buah batu ini Pak. Oh itu batu buat nambah laut. putihnya pakai batu kapur. Yang menariknya lagi, dalam pertunjukan wayang yang sebenarnya hanya bayang-bayang hitam putih yang ditampilkan. Wayang yang begitu indah
dengan berbagai macam warna berikut dalangnya malah tidak diperlihatkan. Jadi memang halus sekali para wali itu menyampaikan suatu nasihat kepada para penonton wayang. Nasihat tentang jati diri manusia dan esensi kehidupan ini misalnya. Bahwa yang tampak sebenarnya hanyalah bayang-bayang. Bahwa ada yang lebih real jika saja kita mau menilik kesejatian, menyingkap apa yang ada di balik layar. Alhamdulillah kita bersyukur ada Keraton Kasepuhan Cirebon yang sudah memiliki dedikasi tinggi dalam melestarikan khasanah ngisi wayang ini tanpa henti sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini. Semoga kita bisa belajar banyak dari ini semua dan semua ini tidak berlalu sia-sia. Tidak sekedar menjadi simbol atau jimat saja. Jimat di sini mohon maaf Pak, bukan barang-barang antik ya, bukan benda-benda keramat. Jimat ini 2 kalimat syahadat. Ya maka disebutnya artinya itu panjang. Panjang itu artinya diperingati. Sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang hari atau sepanjang hidup kita. Itu arti daripada panjang. Arti jimatnya siji kau di rumah. Siji kan satu. Yang di rumah artinya yang dirawat. Apa yang dirawat? Seperti 2 kalimat syahadatnya. Gitu ya.